pijat. Seberapa sih signifikan pijat pada kesembuhan? Nah, yang harus kita ingat, jauh sebelum medis seperti sekarang itu ditemukan, bukankah kehidupan manusia sudah jalan duluan? Itu yang harus kita ingat. Dan kebutuhan manusia, karena tubuh kita sama, struktur tubuh kita dari zaman dulu sampai sekarang kan sama, ada tangannya, ada pembuluhnya, ada ototnya. Jadi yang namanya masalah kesehatan itu sudah dari zaman dulu kalah. Bukan hanya berarti karena kita sekarang sedang dikuasai medis ya sebagai parameter kesehatan yang terlegalisasi berpayung hukum, yang itu sebetulnya mengkebiri hak kehidupan. Kalau kita sudah seperti segitiga ya, kalau sudah ada di atas, ruangnya sempit kan kalau ada yang di bawah. Nah, ketika kita sudah hanya ada di atas saja, merasa orang paling pinter, merasa orang yang paling legal, di situ hanya mempersempit apa cara kita berpikir. Makanya akhirnya pengobatan yang lain selain medis dianggap sebagai pengobatan yang tidak terverifikasi dan sebagainya. Allah itu Maha Tunggal, maka segala sesuatunya menyelisihi ketunggalannya Allah. Jadi pengobatan itu tidak hanya satu, semuanya hanya kembali kepada niat baik kita dan niat baik orang yang memijat. Jadi yang perlu kita lakukan hanya kita mohon ampun pada Allah, kita mohon petunjuk sama Allah, kita akan dipertemukan dengan jalan kesembuhan, maka karena itu jalan kesembuhan, maka semua akan baik-baik saja. Nah, mindset stereotype kita akan terjatuh pada perdebatan kalau kita nggak punya kejujuran. Kejujuran yang pertama tadi itu, hidup itu milik Allah, bukan milik dokter, bukan milik medis. Jadi karena hidup milik Allah, Allah itu maha luas, maha hebat, tidak akan dibiarkan seseorang mengobati orang lain tanpa pertanggungjawaban. Itu hadis ya wajar, karena Allah kan maha bertanggung jawab, maha mengetahui, maha berilmu, tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu. Nah, tapi manusia itu makhluk yang lemah, yang tidak lepas dari kesalahan. Nah, ilmu tadi sebetulnya wujudnya adalah apa? Niat baiknya, cara dia memahaminya. Dari pengalaman saya, ada banyak sekali ahli-ahli pijat yang dirahmati Allah dengan kerendahan diri kepada Allah. Karena dia tidak berniat mencari duit semata, tapi dia ingin membantu. Jadi rahmat Allah terbuka bagi siapa saja, sebagaimana dalam Quran dikatakan Allah memberi kepada siapa saja yang ingin memberi, Allah akan memberi kepada siapa yang menginginkan. Barang siapa dalam hatinya ada niat, maka Allah bukan jalan. Jadi ilmu itu milik Allah, hidup itu milik Allah, kesembuhan itu milik Allah, Allah itu Maha Tunggal, maka semuanya bisa terjadi, tidak hanya dari satu hal saja. Sembuh itu tidak hanya dari satu obat, itu tidak bisa dipungkiri. Dokter pun tahu ada banyak macam obat, ini bisa dikasih ini, bisa dikasih ini. Ada banyak variabel yang berpengaruh, atau sama-sama variabelnya cuma satu, harga. Ini sama bagusnya, tinggal harganya saja. Nah, sama. Kita mau berpegang pada apa itu tidak akan ketemu. Kita tidak punya kejujuran. Kejujuran pertama yaitu tadi ya, tentang keyakinan kita memahami Allah Tunggal dan keyakinan bahwasanya segala sesuatunya milik Allah. Kalau segala sesuatunya milik Allah, maka kita akan tahu Allah Maha Luas, Maha besar, maka seperti segitiga, kalau kita ada di atas kita akan menjadi ruang yang sempit ya. Tapi kalau kita mau melihatnya dengan sudut pandang yang lebar, yang luas, maka kita akan melihat kita ada di bawah segitiga luas, lapang, pengobatan itu banyak. Pijat akhirnya menjadi sebuah pengobatan yang diragukan dan sebagainya karena kita tadi ya, karena ada pengkerucutan yang mengebiri hak kebebasan, hak hidup, dan yang paling penting yang menjadikan kita terjebak dalam kemanunggalan kepada manusia. Ketika kita berobat dengan manunggal, dengan satu saja, ketunggalan saja, di situ juga mempengaruhi keberkahan. Jika kita pikirannya hanya satu, kalau nggak kesini nggak sembuh. Nah itu ya, faktor kesembuhan itu banyak, termasuk dengan meyakini bahwasanya Allah Maha Luas, milik Allah kesembuhan itu. Nah, sekarang kembali ke esensinya. Jadi kalau yang tidak setuju dengan pijat, silakan, itu hak masing-masing, bertanggung jawab kita masing-masing. Nah, pijat itu kalau menurut saya itu luar biasa efeknya ya. Jauh sebelum ilmu manusia datang, maka dengan segala keterbatasannya manusia menciptakan diberi ilmu oleh Allah sehingga bisa menciptakan pijat seperti sekarang. Manusia memangnya bukan atas kehendak Allah kah mereka bisa menemukan pengobatan yang disebut pengobatan medis sekarang? Sama, itu semua juga rahmat Allah, semua itu milik Allah dalam hidup ini, ilmu itu milik Allah. Nah, pijat ini kalau menurut saya, tubuh itu sebelum kita bicara yang lain-lain, itu kan ada yang namanya otot, ada yang namanya pembuluh. Seperti kalau kita bangun rumah kan ada kerangkanya ya, ada tiang-tiangnya. Jadi otot itu seperti tiang-tiangnya.
Jadi kok tiangnya ini direlaksasi, otot itu bisa panas, bisa lentur, dia bisa mati, bisa kaku. Nah, kalau pijat itu membantu melenturkan otot yang lentur saja seperti yoga. Yoga itu menurut saya atau stretching itu luar biasa. Dengan otot yang lentur itu luar biasa dampak kesehatannya, ya. Kemudian ke pembuluh juga akhirnya bisa merelaksasi pembuluh yang kaku, bisa jadi lebih lunak, akhirnya darah jadi lebih lancar. Otot yang kaku itu berkurang, pembuluh darah juga jadi lebih lancar, dinding pembuluh juga jadi lebih lemes, maka pengaruhnya ke bagian yang lain itu juga jadi bagus. Ketika tubuh rileks, pikiran itu jadi rileks, asam lambung juga menurun. Ketika tubuh kita rileks, kita merasa ringan melakukan sesuatu, sehingga asam lambung tidak naik. Ketika tubuh kita rasanya kaku semua, pikiran jadi kaku, asam lambung naik. Tubuh kaku, akhirnya asam lambung juga naik. Pikiran jadi tidak enak karena tubuhnya kaku, asam lambung juga naik. Nah, untuk bisa mencapai derajat kesembuhan itu berbeda. Kenapa ada pijat tapi kok nggak sembuh? Nah, itu sebetulnya karena kita cara berpikirnya sangat dolim, murah, enak, banyak, cespleng. Penyakit itu wal asri demi waktu, maka harus ada kesesuaian derajat. Allah Maha Adil, berobat itu harus memenuhi fitrah-fitrah yang ditetapkan oleh Allah. Apa yang ada dalam Asmaul Husna itu harus dipenuhi, di antaranya Allah Al-Adil, Maha Adil. Maka kita harus memperhatikan ketepatan dosis. Nah, jadi kalau pijatnya tidak berhasil, nah nomor satu diantaranya hanya dosisnya saja. Ya, secara teknis ini dosisnya tidak ketemu. Kita pengennya sekali pijat itu enak, malu luar biasa loh ya, pijat itu menyentuh tubuh orang lain. Nah, ketika direlaksasi, ketika diurut, itu sebetulnya dari kulitnya keluar, dari pori-porinya itu keluar hawa atau racun-racun berupa gas. Ya, itu bisa keserap ke dalam pori-pori orang memijat. Makanya orang yang memijat itu berat banget, bisa sakit sebulan sakit, atau ketika tua itu ambruk. Itu sebetulnya karena terlalu banyak menghirup, energinya terlalu banyak dikeluarkan dan terlalu memaksakan diri, terbebani dengan kewajiban untuk menyembuhkan orang lain. Ini mari sakit kudu ndang loro ndang waras. Tidak. Kalau saya jangan lakukan itu, lakukan sebisamu. Allah Maha Adil. Yang penting kamu sudah mencoba sedikit, satu kali datang perubahannya 20% sudah bagus, datang lagi besok. Nah, tapi karena kesenian orang itu adalah suka menghakimi, suka menuntut, egois, maka beban itu menjadikan pemijat akhirnya terlalu memaksakan diri, eman-eman. Berapa sih kasih pijat? Wah, jarang sekali orang dermawan ya, karena kita adalah orang egois. Sakit itu disebabkan oleh kita sendiri. Kita dermawan dengan sumber-sumber penyakitnya. Beli terang bulan harga 35.000, beli makanan ini sekali begini, si tukang pijat 100.000 aja udah merasa banyak banget. 50.000 seperti di daerah-daerah ini rasanya sudah banyak banget, padahal pijatnya 1 jam tenaganya banyak. Jadi pemijat tidak perlu memaksakan diri. Wal asri, semuanya adil, maka kita juga harus adil, tidak memaksakan diri. Orang yang pijat juga harus perhatikan, semuanya ada ketepatan dosis. Menjadi sakit, punya penyakit yang punya judul, levelnya sudah jelas. Kalau kemarin level 1, level 2 sekali pijat enak, ini sudah level 10 sakitnya, benjolannya sudah besar, kepalanya sudah bergeser sekali. Jadi wajar dong kalau butuh lebih dari 1 kali pijat. Nah, jadi pijat itu untuk mencapai derajat sembuh ya memang butuh waktu wal asri. Kemudian bab teknis yang lain, karena memang itu tukang itu sebenarnya referensinya adalah ahli ya. Jadi jangan direndahkan, tukang itu ahli loh, tukang bangunan, tukang pijat, tukang ledeng, ahli. Nah, karena ahli maka sering didatangi orang, sehingga ketepatan tekanan berkurang, karena pijat itu seperti tadi disampaikan sangat melelahkan. Karena ketekanannya tidak tepat, nah itu juga bisa ya, juga bisa akhirnya mempengaruhi hasil. Makanya kita hanya perlu bermohon kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalannya. Dengan banyak bersyukur, enak dipijat titik, bersyukur, wah janjinya Allah apa? Barang siapa bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Jadi apakah pijat itu bisa membantu kesembuhan atau bakat menyembuhkan? Bisa. Kalau tidak membantu, ada hal lain yang tidak diperhatikan. Nah, hal lain tidak diperhatikan selain yang disampaikan tadi apa? Yang menyebabkan otot itu kaku, mati, pembuluh kaku itu apa? Nah, ini mintanya disembuhkan pakai pijat, tapi kita tidak ada introspeksi diri, tidak ada perubahan. Penyebabnya masih dimasukkan terus, dikonsumsi terus. Nah, akhirnya itu maju mundur cantik ya. Si mijit wis berusaha sebaik mungkin, yang sakit tidak ada sama sekali perubahan. Padahal sakit itu adalah teguran dari Allah untuk memulai sesuatu yang baru. Ada yang salah loh dari kamu. Ayo telitin. Ternyata kita tidak mau teliti. Ayo perbaiki. Ternyata kita tidak memperbaiki. Kita betul-betul egois level tinggi. Kita dermawan pada penyakitnya, kok disuruh beli-beli ini. Kita dermawan rela hati lillahi ta'ala.
tak pakai disuruh, aku beli seblak level 12, aku beli makanan ini pedas gila, aku beli ayam bebek songkem yang pedasnya luar biasa. Kita lillahi ta'ala. Tapi begitu itu urusan sembuh, kita tidak lillahi ta'ala, ngasihnya uang pelit, mengeluh sakit, terus kembali lagi kita bilang bayarnya mahal, kita nggak mau bersabar, kemudian tambah lagi karena itu sudah ada mati otot, kaku otot, atau ada yang lainnya, apapun itu namanya istilahnya, nah itu harus diobati. Pengobatan itu karena Allah Maha Tunggal, maka tidak tunggal, tidak hanya dengan dipijit, tapi karena tubuh kita juga ada elemen darahnya, nah maka juga harus diobati, ada herbalnya. Kita merasa berat dengan herbalnya, lillahi ta'ala beli makanan 100.000 padahal herbalnya sekali beli misalnya 10.000, lillahi ta'ala beli baju 500.000, 1 juta, 2 juta, tapi beli herbal sekedar 1,5 juta merasa berat. Yang kita peroleh dengan 1,5 juta beli baju misalnya adalah kesombongan yang membawa kita kepada riya, yang membawa kita pada dosa. Ini yang membawa kita pada kebaikan, bisa menikmati hidup kita berhati-hati. Nah ini, jadi kezaliman ini yang menjadikan pijat tidak mencapai derajat kesembuhan, karena kita pinginnya hanya egois membebankan kesembuhan itu pada orang lain, bukan pada diri kita sendiri. Kalau secara teknis pijat itu jelas, secara teknis tadi ya, pijat itu jelas, tekanannya tepat, kemudian intensitasnya itu tepat, dia bisa mencapai derajat kesembuhan. Sementara pijat tidak mencapai derajat kesembuhan hanya karena kita terus dolim, tidak memaknai apa itu sakit, tidak mau melihat kebaikan yang dihamparkan Allah kepada kita. Pijat untuk bayi boleh, pijat untuk orang dewasa, tua, tapi kalau di dalam hatinya sudah ada rasa takut, was-was, itu bisikan dari setan, maka sebagaimana Rasulullah, jangan dilakukan. Kalau sudah merasa tidak thayyib, jangan dilakukan. Kalau sudah was-was, jangan dilakukan. Lawan rasa was-wasnya, mohon petunjuk pada Allah. Kalau sudah, lakukan dengan tenang. Kalau ada kejadian-kejadian yang buruk tentang pijat, jangan lupa ada kejadian-kejadian juga yang buruk tentang medis. Hanya saja karena memang cengkramannya kuat sekali dibongkar dari pihak ini pihak itu, kita akan kesulitan sekali, tidak ada yang keluar. Seperti di musim-musim corona ini kan kita sudah banyak informasi tentang kesalahan-kesalahan ini itu, atau kalau kita memang tidak tahu dari corona, kita pasti juga dibuatkan jalan dari kesalahan-kesalahan dari pihak medis karena mereka manusia. Rasa takut tidak dapat uang, rasa takut ketahuan kesalahannya membuat orang nanti tidak mau. Nah begitu ada kabar habis pijat di sini mati, habis pijat di sini gini, keluar di berita. Nah mohonlah ampun kepada Allah, mohonlah petunjuk pada Allah, maka entah apapun itu akan menjadi jalan kesembuhan untuk kita. Dan kesembuhan itu harus halal, karena kesembuhan itu milik Allah, maka harus halal sebetulnya. Pijat itu halal, herbal itu dari tumbuh-tumbuhan yang halal biasanya, ya. Tapi kalau obat, apakah ada sertifikasi halal? Nah mari kita pertimbangkan itu, mari kita tidak berdebat, semua kembali kepada kejujuran kita, dan setiap orang punya hak pilih bebas, karena hidup itu milik Allah, kita semua punya konsekuensinya. Nah jadi sulit memang karena ketika terjadi kesalahan akhirnya berok-berok, marah-marah, teriak-teriak, menyalahkan orang lain. Nah disitu itulah manusia egois. Tapi seberapapun egoisnya manusia, seberapapun konflik yang terjadi, tidak mengingkari kebebasan hidup seseorang untuk memilih pengobatan yang diinginkannya.